Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ketemu pasien dengan benjolan aneh di leher? Bukan cuma satu, tapi banyak. Terus nyambung gitu, sebagian keras, sebagian lembek. Dan yang paling aneh mungkin, ada kulit yang kayak jembatan gitu di antaranya. Nah, hari ini kita bakal kulik kasus persis kayak gitu. Scrofuloderma, ini salah satu bentuk TB kutis. Sumber kita kali ini, materi studi interaktif yang menarik banget dari Dr. Ricky Sababalat. Jadi tujuan kita apa? Ya, kita mau bedah kasus ini deh. Mulai dari keluhannya, sampai kenapa diagnosis dan terapi tertentu itu yang paling pas. Oke, langsung aja ya kita masuk ke kasusnya. Jadi ada pasien perempuan usianya 32 tahun. Keluhan utamanya itu benjolan di leher. Makin gede katanya, terus keluar nanah. Ada riwayat lain juga yang perlu dicatat. Batuk sekitar 3 mingguan lah, sama demam seminggu. Nah, dari pemeriksaan fisiknya, apa nih yang paling menonjol? Iya, jadi temuan di lehernya itu memang khas banget ya. Ada benjolan, banyak, terus nyambung gitu ya, confluence istilahnya. Kalau diraba, rasanya nempel ke dasar. Terus pas disentuh, nah itu ada bagian yang keras, ada juga yang lunak. Kita juga lihat ada cairan kayak nanah gitu ya, discharge purulent. Tapi, nah ini dia, yang paling mencuri perhatian dan jadi petunjuk kuat itu adanya bridging scars, jembatan jaringan itu loh. Ditambah lagi riwayat batuk sama demam tadi, wah kecurigaan kuatnya langsung ke arah tuberkulosis. Oke, bridging scars ya, itu kedengarannya spesifik banget. Tapi kan ada nanahnya tuh. Mungkin insting pertama sebagian orang mikir, wah ini infeksi bakteri biasa aja, kasih antibiotik oles cukup kali ya. Kenapa itu bukan pilihan utama di sini? Nah, pertanyaan bagus itu. Justru disitulah kita perlu lihat gambaran besarnya. Di studi interaktif Dr. Ricky, ini kan, disajikan beberapa skenario ya, diagnosis sama terapi. Pilihan yang paling pas ini, skor kecocokannya tinggi loh, 9,5/10 itu ya. Penyebabnya Mycobacterium tuberculosis dan terapinya harus obat anti-tuberkulosis, OAT sistemik. OAT sistemik ya? Kenapa harus itu? Terus gejala sistemik kayak batuk dan demamnya itu, wah khas banget buat Scrofuloderma, yang mana dasarnya itu infeksi TB dari dalam, biasanya dari kelenjar getah bening. Nah, antibiotik oles atau malah salep steroid kayak betamethasone itu di pilihan lain, skornya cuma 2/10 loh, itu nggak akan nyelesain akar masalahnya. Malah steroid itu bisa bikin infeksi TB-nya makin parah, kontraindikasi jadinya. Pilihan lain misalnya mikir, ini gara-gara Mycobacterium leprae, penyebab kusta. Itu ya jelas nggak cocok, skornya 0/10, 0/1. Gejalanya beda banget, jadi fokusnya memang harus ke Mycobacterium tuberculosis. Oke. Jadi diagnosisnya ini kuat banget ke TB kutis, jenisnya Scrofuloderma, dan terapinya harus OAT yang diminum ya, bukan sekedar salep atau krim gitu. Tepat sekali, kuncinya itu terapi sistemik, kombinasi OAT yang diminum rutin ya beberapa bulan, tujuannya buat memberantas bakteri TB di sumbernya. Yang seringkali itu nggak cuma di kulit, tapi ya di kelenjar getah beningnya, atau bahkan bisa jadi di paru. Tadi Anda sebut bridging scars, itu petunjuk kuat ya? Seberapa kuat sih? Di materi Dr. Ricky malah disebutnya patognomonik. Itu artinya apa ya dalam konteks ini? Nah, patognomonik itu artinya gini. Kalau Anda nemu tanda ini, si bridging scars ini, diagnosis Scrofuloderma itu udah hampir pasti. Spesifik banget. Jembatan itu bisa terbentuk karena proses radang kronis TB di kelenjar getah bening di bawah kulit. Nah, infeksinya ini nerobos ke kulit, ngerusak jaringan. Terus pas sembuh, ninggalin bekas luka atau jaringan parut yang khas kayak jembatan gini. Jadi ini penanda visual yang penting banget buat bedain sama katakanlah bisul biasa atau infeksi lain. Oke. Lalu kalau batuk sama demam itu gimana? Pentingnya di mana? Apa cuma kebetulan aja gitu barengan? Wah, jauh dari kebetulan. Gejala sistemik itu krusial banget. Batuk lama, demam, itu nunjukin kemungkinan besar ada sumber infeksi TB primer di tempat lain. Paling sering ya di paru-paru. Nah, dari paru, bakterinya bisa nyebar ke kelenjar getah bening di leher, baru dia bikin masalah di kulit jadi Scrofuloderma. Jadi Scrofuloderma ini seringnya kayak puncak gunung es aja gitu, dari infeksi TB yang sebenarnya lebih luas. Ini penting supaya kita nggak tunnel vision, fokus ke kulitnya doang.
Paham. Dan untuk mastiin diagnosisnya 100%, gimana? Ada cara konfirmasinya? Ada tentu. Baku emasnya itu ya tetap biopsi lesi kulitnya. Jaringannya kita periksa di bawah mikroskop, itu histopatologi namanya. Kita cari gambaran khas peradangan TB, namanya granuloma sama nekrosis caseosa. Itu gampangnya cara tubuh mengurung bakteri TB, tapi prosesnya malah ngerusak jaringan di tengahnya sampai kelihatan kayak keju lembek gitu, makanya namanya caseosa. Selain itu ya kultur. Dari spesimen biopsi atau nanahnya, kita coba tumbuhkan bakterinya, si Mycobacterium tuberculosisnya. Bisa juga pakai pewarnaan Ziehl-Neelsen. Ini buat lihat langsung bakteri tahan asamnya di mikroskop, warnanya biasanya merah terang gitu. Jadi gelas ya, pelajaran penting nih dari kasus ini. Pertama, kenali ciri visual khas scrofuloderma kayak bridging scars itu. Tapi jangan berhenti di situ. Selalu hubungkan sama gejala sistemik lain, kayak batuk tadi, buat curiga ke arah TB sebagai akar masalahnya. Dan ingat, penanganannya perlu OAT sistemik, bukan cuma tindakan lokal di kulitnya aja. Betul sekali. Ini ngingetin kita ya kalau TB itu peniru ulung, bentuknya macam-macam, nggak cuma nyerang paru. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda di rumah atau di praktek. Seberapa sering sih kita secara aktif masukin TB dalam daftar diagnosis banding pas ketemu kasus kulit yang kronis? Atau mungkin abses yang bolak-balik kambuh? Atau benjolan yang nggak biasa? Terutama ya kalau ada faktor resiko atau gejala sistemik penyerta, meskipun mungkin samar-samar gejalanya. Dan berikutnya.